Singapura butuh listrik hijau, tapi Prabowo tegas menolak ekspor. Kenapa? Selama ini Indonesia cuma jadi pemasok energi mentah, sementara negara lain yang menikmati keuntungannya. Kali ini berbeda. Indonesia bukan lagi bangsa yang bisa diperintah begitu saja. Prabowo paham, listrik murah harus dipakai untuk rakyat sendiri, bukan untuk memperkaya negara lain. Singapura panik, lobi-lobi mulai jalan, tapi Indonesia tidak bisa ditekan lagi. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan ini? Dan bagaimana dampaknya bagi masa depan ekonomi Indonesia? Simak selengkapnya dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, tetapi hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi negara lain. Minyak, gas, batu bara, dan nikel diekspor dalam bentuk mentah, sementara negara-negara pembeli mengolahnya menjadi produk dengan nilai tambah tinggi. Kini, dengan munculnya era energi hijau, Indonesia kembali dihadapkan pada dilema. Apakah akan kembali menjadi pemasok energi mentah, atau justru memanfaatkan sumber daya ini untuk kepentingan dalam negeri? Salah satu momen penting dalam perdebatan ini adalah ketika Prabowo Subianto dengan tegas menolak rencana ekspor listrik ke Singapura. Sebuah keputusan yang memicu reaksi beragam, tetapi pada intinya, ini adalah langkah strategis untuk mempertahankan kedaulatan energi Indonesia. Singapura, negara kecil dengan sumber daya alam yang terbatas, selalu mencari cara untuk memenuhi kebutuhan energinya. Mereka telah lama bergantung pada Malaysia untuk pasokan air dan kini ingin menjadikan Indonesia sebagai pemasok utama listrik hijau mereka. Dengan pertumbuhan industri berbasis teknologi dan pusat data, Singapura membutuhkan energi dalam jumlah besar. Mereka ingin mengamankan pasokan listrik dari Indonesia yang kaya akan potensi energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin. Namun di balik keinginan tersebut, ada motif ekonomi yang lebih dalam. Jika Singapura berhasil mendapatkan listrik murah dari Indonesia, mereka bisa menarik lebih banyak investor teknologi dan pusat data ke negaranya. Ini akan memperkuat ekonomi mereka, sementara Indonesia hanya akan menjadi penyedia bahan mentah tanpa mendapatkan manfaat ekonomi yang setimpal. Prabowo melihat celah ini dan dengan tegas menolak ekspor listrik, memastikan bahwa Indonesia tidak lagi hanya menjadi pelayan bagi kepentingan negara lain. Keputusan Prabowo untuk menolak ekspor listrik bukanlah tanpa alasan. Indonesia masih menghadapi banyak masalah dalam sektor ketenaga listrikan di dalam negeri. Masih ada banyak desa terpencil yang belum mendapatkan akses listrik 24 jam penuh. Banyak daerah di perbatasan yang masih bergantung pada generator diesel yang mahal dan tidak efisien. Bahkan di kota-kota besar, ketidakstabilan pasokan listrik masih menjadi tantangan. Dalam situasi seperti ini, menjual listrik ke negara lain bukanlah prioritas yang bijak. Selain itu, Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi hijau untuk membangun industri sendiri. Dengan adanya pasokan listrik yang stabil dan murah, Indonesia bisa menarik lebih banyak investasi ke dalam negeri. Industri manufaktur, kendaraan listrik, dan pusat data bisa berkembang di Indonesia tanpa harus mengandalkan negara lain. Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal kedaulatan. Indonesia harus memastikan bahwa sumber dayanya digunakan untuk kepentingan rakyatnya terlebih dahulu sebelum diekspor ke luar negeri. Sejarah telah menunjukkan bahwa negara yang hanya bergantung pada ekspor bahan mentah akan selalu tertinggal dalam rantai nilai global. Contoh paling jelas adalah industri nikel. Indonesia dulu mengekspor nikel mentah ke luar negeri yang kemudian diolah menjadi baterai dan produk bernilai tinggi oleh negara-negara industri. Prabowo memahami pola ini dan tidak ingin Indonesia kembali terjebak dalam peran sebagai pemasok energi murah bagi negara lain tanpa mendapatkan manfaat yang sebanding.